Itu hebatnya bahasa Jawa, ada 3 tingkat. Mertuanya datang dari Surabaya, naik kereta api sampai Jatinegara. Di Jatinegara, habis sholat subuh, bapak ibunya tidur. Mertuanya bilang, jangan ganggu saya ngantuk. Bapak sama ibu mau tidur. Ya, jam 7 pagi siap sarapan dimasak. Maka kemudian menantunya mengetuk kamar bapak ibunya pelan-pelan. Ketuk lagi. Jawab bapak ibunya di kamar. Ada apa? Nyuwun sewu pak, ibu, nyuwun sewu. Monggo, dahar mawon, unjuk ini sampun enten. Monggo, dahar mawon, nyuwun sewu pak, nyuwun sewu ibu. Masya Allah, nyuruh sarapan aja minta maafnya 3.000 kali. 3.000 kali, minta maaf 1.000 kali pak. Ibu silakan sarapan sudah siap. Minta maaf 1.000 kali pak. Monggo silakan sarapan, minta maaf 1.000 kali. Salah apa dia? Nggak ada salah dia. Tapi begitulah penghormatan orang Jawa terhadap orang. Sekarang Islam ini mulai dirusak. Cium kaki musyrik, cium tangan musyrik. Akhirnya di secondnya aja bapak ibunya. Apa kabar pak? Apa kabar kek? Kakek udah tambah tua kek. Kapan mati kek? Kita hari ini dirusak. Secara agama dirusak. Secara moral kebangsaan pun kita dirusak hari ini. Omong kosong aja mereka cinta NKRI. Cinta Pancasila. Harga mati. Alah omong kosong aja itu. Tak ada. Buktinya apa? Menteri aja sekarang TikTok. Goyang ubur-ubur. Lumayan kalau mukanya ganteng. Hitam pula. Di mana ada kebudayaan Indonesia goyang TikTok? Ada? Ada? Menteri di Istana Negara TikTok. Kurang ajarnya waktu kampanye. Sholat. Allahu Akbar lah kalau kata ilah billah. Waktu kampanye sholat, begitu menang TikTok kau. Orang yang sholat kau ejek-ejek, orang pakai cadar kau bilang radikal. Orang pakai celana cingkrang radikal, pakai cadar radikal. Giliran orang telanjang di foto di medsos, apa kata Menteri Kominfo? Itu seni. Ingin ku maki, tapi nggak tega mulutku, takut aku Allah benci sama aku. Kalau aku turut-turut nafsuku mau ku maki aja itu. Betul, orang telanjang dibilang menteri seni. Orang telanjang foto dikirim ke seluruh Indonesia pakai medsos, itu dibilangnya seni. Kalau telanjang itu seni, monyet seniman dong. Betul. Betul. Sengaja atau tidak sengaja, kurasa sengaja. Sengaja untuk mengangkat maksiat-maksiat dan menghancurkan agama. Sengaja. Saya sudah amati 4 tahun 5 tahun ini. Memang sengaja. Asal agama pasti dibilang kadal gurun. Pakai jubah serban, kadal gurun, kadrun. Saya dibilang Ustadz abal-abal, modal serban jenggot, pakai daster. Ini dibilangnya daster. Ini pakaian Tuhan Yesus orang itu, betul nggak? Berani bilang Yesus pakai daster. Ini pakaian Nabi Musa, betul? Berani bilang Nabi Musa pakai daster. Ini pakaian Nabi Yusuf. Berani bilang Nabi Yusuf pakai daster. Ditulis di Quran. Waktu Nabi Yusuf dibawa Zulaikha, istri Raja Kitfir. Namanya apa? Kitfir, Raja Mesir. Majikan Nabi Yusuf. Kalau anjing Sahibul Kahfi namanya Kitmir. Apa? Jangan salah sebut. Kitmir anjing. Kitfir Raja Mesir. Kalau anda dikejar anjing, cukup sebut Kitfir. Kitmir. Dia anjing tuh. Tapi kalau santri dikejar anjing berarti nggak sembahyang. Nggak mau anjing mengejar khalifahnya, mana mau. Ini kita nih khalifah semua, betul? Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Allah telah menjadikan kamu semua jadi khalifah di atas bumi, hai orang beriman. Mana berani anjing menggonggong mengejar. Harimau pun tidak berani memakan orang beriman. Hanya PKI yang berani menyebut orang beriman kadal gurun. Kadal gurun. Saya dibilang itu banyak di medsos, malah saya jawabnya. Ustadz abal-abal, modal serban jubah jenggot daster, udah jadi ustadz. Dipikirnya bisa ustadz menyamar. Polisi bisa nyamar, polisi palsu, tertangkap juga, tapi mungkin 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan.
sempat juga nyemprit orang. Tentara palsu kemarin 7 tahun baru ketangkap. Kalau ustadz palsu belum ama ba'du udah ketangkap. Baru dia berdiri, alhamdulillah khutbah Jumat, ustadz palsu, pakai jenggot serban tapi nggak ustadz palsu. Alhamdulillah, la kalau kata ila billah, udah ketangkap. Ustadz palsu, belum ama ba'du udah ketangkap. Waktu Zulaikha mengajak Nabi Yusuf berzina, dibawa ke kamar, kamarnya dikunci pintunya, kunci jendelanya. Nabi Yusuf diajak berzina. Nafsu mau, nafsul ammarah bisu, nafsu mau. Nabi Yusuf dicerita di Quran nafsunya mau. Siapa yang nggak mau? Mana ada buaya menolak bangkai. Jadi nggak usah sok jago ini kiai-kiai ini. Aku berdua-dua sama perempuan aman. Alah. Aman. Laki-laki kalau sama perempuan berdua mula-mula aman. Duduk kita di kereta api, satu gerbong nggak ada orang. Tiba-tiba naik perempuan duduk depan. Mulai curiga dia. Ini si manis jembatan Ancol apa manusia? Tiba-tiba dilihat, manusia. Jelek, hidungnya pesek. 5 menit kemudian, hidungnya pesek, tapi kakinya bagus. Betisnya bagus. Badannya bagus, macam gitar ukulele. Ini rambut, Masya Allah, rambut hitam pula. Hidung aja pesek. Ketawa, giginya pun rapi. Mulai jahat setan. Gak usah cerita kita. Kalau kamu berdua-dua dengan perempuan, orang ketiga adalah, gak usah sok-sok jago. Gak usah sok jago. Nabi Yusuf mau, bukan tidak mau nafsunya. Tapi di dalam dada Nabi Yusuf ada burhan. Apa namanya? Bukan burung hantu. Burhan itu nur dari Allah yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang halal, mana yang haram. Itu burhan. Orang yang punya burhan dia tahu, ini presiden bagus, ini presiden Sontoloyo. Ini menteri bagus, ini menteri Sontoloyo. Mesti tahu dia. Kalau sama semua dibilangnya, itu berarti dia bukan punya burhan. Dia adalah burung hantu. Nabi Yusuf tahu, dia bilang gini dalam hatinya, perempuan ini memang tercantik semesir. Katanya namanya Zulaikha, istri Kitfir. Tapi ini istri bapak angkat saya. Orang yang membeli saya di pasar budak, waktu saya dijual jadi budak. Kemudian dipelihara, kemudian diajari baca nulis. Kemudian diberi baju jubah bagus, makan enak, tinggal di istana. Bahkan dimerdekakan dari budak. Kemudian diangkat jadi anak angkat. Hidup senang di istana, tiba-tiba saya zinahi istrinya. Manalah pantas kulakukan ini? Burhan bicara. Tidak pantas aku berzina, walaupun perempuan ini cantik. Tidak mau. Nabi Yusuf pergi. Ditarik perempuan tuh, robek jubahnya. Jadi perempuan kalau udah mau ngeri. Ya, aku 27 tahun kawin, nggak pernah merobek baju istriku. Nggak dirobek pun mau dia kan. Siti Zulaikha robek jubah Nabi Yusuf, kan ngeri kali itu. Banyak diajak, tak mau Nabi Yusuf, pergi ke pintu, ditarik. Robek jubahnya, lari Nabi Yusuf ke pintu. Zulaikha mengejar juga ke pintu. Begitu dibuka pintu, wa alfaya sayyidaha ladal bab. Kedua-duanya Nabi Yusuf dan Zulaikha mendapati Sayyid dari Zulaikha telah berdiri di depan pintu. Berarti Allah memakai kata Sayyidina untuk memuji seorang raja. Jadi ini perlu ngaji. Yang di bid'ah, manggil Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad, bid'ah. Sayyidina nggak boleh. Loh, Allah memanggil suaminya Zulaikha wa alfaya sayyidaha, Sayyid ladal bab, di depan pintu. Paling tidak ada 3 kali Allah memanggil manusia dengan Sayyid. Memakai kata Sayyid di Quran paling tidak ada 3. Berapa kali? Sekali Zulaikha, surah Yusuf 26. Yang kedua, suami Zulaikha panggil Sayyid. Yang kedua Nabi Yahya, surah Al-Imran 29. Nabi Yahya anak Nabi Zakaria. Nabi Zakaria lebih 100 tahun kawin nggak punya anak. Lebih 100 tahun kawin nggak punya anak. Namun dia yakin sama Allah, Allah maha pemberi anak. Nabi Zakaria membawa istrinya ke tabib. Tabib memeriksa, kata tabib, istrimu mandul, nggak bakal punya anak. Maka Nabi Yahya berdoa setiap malam dalam sholat tahajudnya di mihrabnya. Dan saya sudah sholat di mihrab Nabi Zakaria itu. Alhamdulillah. Selama lebih 100 tahun beliau sholat di situ. Memohon kepada Allah untuk minta anak. Dan doanya ditulis di Quran. Rabbi la tazarni farda.
wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup sebatang kara nggak punya anak. Sesungguhnya Engkau lah ya Allah yang maha memberi ahli waris sebagai anak, sebagai ahli waris. Lebih 100 tahun berdoa. Akhirnya setelah lebih 100 tahun datang malaikat memberitahu bakal punya anak. Fanadathul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Pada saat itu ketika Nabi Zakaria sedang sholat di mihrabnya, datanglah malaikat memanggil Nabi Zakaria, annallaha yubashshiruka bi Yahya, sesungguhnya Allah memberimu kabar gembira bakal punya anak namanya Yahya, musaddiqam bi kalimatin minallah. Nabi Yahya anakmu itu akan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan Zabur. Injil belum turun. Nabi Yahya lebih tua dari Nabi Isa. Pamannya itu pamannya. Nabi Zakaria itu paman Nabi Isa. Sebab ibunya Nabi Zakaria, bukan, ibunya Nabi Yahya, istri Nabi Zakaria, dengan ibunya Maryam, ibu Maryam dengan ibunya Nabi Zakaria, itu saudara kandung. Paham? Ibunya Maryam, istri daripada Imran, imam besar Masjidil Aqsa. Imam besar Masjidil Aqsa kawin dengan seorang wanita, lahir anaknya Maryam. Nabi Zakaria kawin dengan seorang wanita, saudara kandung istrinya Imran itu, mamaknya Maryam, saudara kandungnya dikawini Nabi Zakaria, anaknya Yahya. Berarti Nabi Yahya dengan Siti Maryam bersaudara sepupu. Berarti anak Maryam alaihissalam, Nabi Isa ponakan daripada Nabi Yahya, cucu daripada Nabi Zakaria, belum lahir. Nabi Isa belum lahir. Maka Nabi Yahya akan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Zabur dan kitab Taurat. Musaddiqam bi kalimatin minallah. Wa sayyidah. Nabi Yahya anakmu itu akan menjadi seorang sayyidina. Allah pakai Sayyidina Yahya. Wa hasura. Dia akan hidup sehat, besar, dewasa, tapi sebelum kawin mati bujangan. Mati bujangan bahasa Arabnya hasur. Apa namanya? Hasur. Jadi Imam Nawawi itu Ad-Dimashqi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, itu disebut al-hasur. Laki-laki yang tidak sempat kawin, wafat bujangan. Beliau digelar al-hasur. Kenapa beliau itu Imam Nawawi ditulis namanya Abu Zakaria, bapaknya Zakaria. Itu penghormatan saja. Diberi penghormatan. Beliau nggak kawin, mana punya anak. Imam Nawawi nggak sempat kawin, umur 45 tahun wafat. Pengarang kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Nggak tebal kitabnya, cuma 1,3 meter aja. Wa nabiyya, Nabi Zakaria akan menjadi seorang nabi. Minas shalihin, salah satu dari orang-orang soleh. Berarti 4 gelar Nabi Zakaria. Sayyid, hasur, nabi, minas shalihin, orang soleh. 4 gelarnya. Kita teruskan. Begitu dibuka pintu, suami Zulaikha itu berdiri depan pintu. Kamar dikunci, jendela pintunya dikunci, tiba-tiba keluar Nabi Yusuf dari kamar istrinya. Kamu ketahuan. Ngapain aja kamu di kamar istri saya? Pucatlah Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, aku tidak bersalah. Yang salah istrimu. Datang istrinya, mana aku yang salah? Ini kamar-kamarku kok. Siapa yang masuk ke kamarku? Begitulah wanita jahatnya. Walaupun dia yang minta, kalau ketangkap awak disalahkannya. Kan nggak usah main-main sama perempuan. Ular semua ini. Kata Zulaikha, wahai suamiku, apa hukuman yang pantas yang ditimpakan kepada laki-laki, hukuman yang sepedih-pedih hukuman. Timpakan apa yang pantas ditimpakan kepada laki-laki yang mengganggu istri seorang yang terhormat. Istri raja. Kata Nabi Yusuf, saya tidak salah. Kitfir tahu Nabi Yusuf ini jujur, tahu dari anak-anak sama dia kok. Maka Kitfir mengatakan, kalau begitu biar ada hakim yang mengadili. Ada laki-laki ikut di situ, konangannya ikut di situ. Laki-laki itu saudara daripada Zulaikha. Laki-laki itu saudara Zulaikha. Diangkat jadi hakim.
Nah. Kata Kitfir, coba kau adili dulu antara istriku dengan anak angkatku ini. Syahidan min ahliha. Seorang syahid min ahliha. Kira-kira kalau bapak ibu saya tanya, ini hakim ini saudara Zulaikha, kira-kira dia memutuskan perkara berpihak kepada Nabi Yusuf atau berpihak kepada saudara perempuannya Zulaikha? Yang kuat jawabnya. Berpihak kepada siapa? Zulaikha. Berarti bapak-bapak sama dengan KPU cara mikirnya. Mirip KPU cara berpikir. Ternyata laki-laki ini berpihak kepada kebenaran. Kita orang Islam wajib berpihak kepada tidak kepada Nabi Yusuf, dia nggak berpihak. Mana mau dia berpihak sama Nabi Yusuf? Dia pasti berpihak sama adiknya. Tapi dia orang jujur. Maka dia tidak berpihak pada Nabi Yusuf, tidak berpihak kepada Zulaikha, tapi berpihak kepada kebenaran. Kita orang Islam harus begitu. Walaupun presiden kita Pak Jokowi sekarang ini kita akui, entah menangnya jujur atau curang nggak tahu lah, pokoknya dia dilantik. Betul? Kita akui presiden, tapi kita tidak mendukung dia membabi buta. Kalau salah tetap kita protes, betul? Karena kita berpihak kepada kebenaran. Apa kata laki-laki itu? Lihat, dia menjawab. Siapa yang salah, istriku atau Nabi Yusuf? Dia jawab apa? In kana qamisuhu qudda min qubul. Seandainya jubah Nabi Yusuf robek sebelah depan, fasodakot, istrimu yang betul. Wa huwa minal kadzibin. Nabi Yusuf pendusta. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur. Tapi seandainya jubah Nabi Yusuf robek sebelah belakang, fakadzabat, istrimu dusta. Wa huwa minas shadiqin. Nabi Yusuf yang betul. Maka dipegang badannya sama Kitfir, dilihat robek jubah Nabi Yusuf sebelah depan. Berarti yang ngotot siapa? Robek sebelah belakang. Berarti yang ngotot siapa? Zulaikha yang ngejar-ngejar. Ternyata robek sebelah belakang. Apa kata Kitfir? Hebat kali kau nak. Beginilah hebat biniku, nggak mempan juga sama kau. Hebat kau, ternyata kau yang betul, biniku yang tak beres. Tapi dia takut sama bininya, dia bilang, udah diam aja, anggap nggak ada kejadian. Nah, ini laki-laki sontoloyo nih. Udah jelas bininya sontoloyo nih, saking takutnya sama bini. Banyak orang laki-laki pembesar-pembesar takut sama bini. Kalau sama anak buah garangnya bukan, hei, goblok, dijewer bininya.